Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hukum Media. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Hani, Stella, Dimas, Rafli, dan Dina. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang etika media massa yang terdiri dari ruang lingkup etika media massa, aturan dan contoh pelanggaran dalam etika media massa, serta beberapa solusi agar berita sesuai dengan aturan etika media massa. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika media massa? Kita dengarkan penjelasan dari Hani. Etika media massa. Etika menurut Asyura ini bentuk dari nilai-nilai moral dan juga prinsip tentang benar dan salah. Sedangkan media massa sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak menggunakan media komunikasi mekanis, yaitu surat kabar, TV, maupun radio. Nah, etika media massa merupakan kode etik jurnalistik di mana di dalamnya mengandung standar mengenai nilai-nilai moral, serta prinsip benar dan salah dalam dunia jurnalistik yang dibentuk oleh lembaga pers. Etika media massa menjadi acuan bagi mereka yang melakukan kegiatan jurnalistik. Media massa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, media elektronik, contohnya televisi. Yang kedua, media cetak, contohnya koran dan majalah. Yang ketiga, ada media online atau cybermedia, misalnya situs berita seperti Newsite, seperti detik.com, CNN, dan kompas.com. Nah, selanjutnya ada beberapa aturan yang diberlakukan dalam media massa yang akan dijelaskan oleh Stella. Dalam media massa, ada beberapa aturan yang diberlakukan. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dalam aturan media massa elektronik. Dalam undang-undang ini, penyiaran publik wajib sekurang-kurangnya memuat 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri. Isi siaran wajib memberikan perkembangan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan acara pada waktu yang tepat. Contohnya, pada program YKS yang disiarkan oleh Trans TV menyiarkan adegan Cesar yang sedang dihipnotis oleh hipnoterapis Ferdian, sehingga dianggap melecehkan Benyamin Sueb dengan mengibaratkan beliau seperti binatang. Adegan ini menyulut perhatian publik, bahkan menjadi trending topik di Twitter dengan hashtag Benyamin dilecehkan dan hashtag Stop YKS. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 24 ayat 1 standar program siaran yang melarang program siaran menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia. Nah, aturan yang kedua akan dijelaskan oleh Tina. Yang kedua, terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dalam aturan media massa cetak. Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikannya, seperti menyebarluaskan informasi melalui percetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Contoh kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers yakni kasus pembunuhan Udin, wartawan surat kabar harian Bernas asal Yogyakarta, yang hingga kini pembunuhnya belum ditemukan. Sebelum kejadian tersebut, Udin sempat menulis artikel tentang penyelewengan dana yang diduga dilakukan oleh Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo. Hal ini membuktikan pelanggaran ayat 3 tentang kemerdekaan pers, serta pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Nah, aturan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Yang ketiga ada Undang-Undang ITE Pasal 45A ayat 1 dalam aturan media massa online. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat didenda paling banyak 1 miliar rupiah. Contoh kasusnya ialah hoax yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait yang memberitakan penganiayaan Ratna Sarumpait oleh sekelompok orang pada tanggal 2 Oktober 2018 di akun Sweri Utami Dewi. Unggahan itu disertai tangkapan layar aplikasi pesan WhatsApp yang disertai foto Ratna Sarumpait. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, Ratna diketahui tidak dirawat di Rumah Sakit Bandung. Akan tetapi,
Hasil penyelidikan menunjukkan Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2018. Setelah kita mengetahui aturan-aturan yang ada di media massa, gimana sih caranya sebuah berita dapat memenuhi aturan etika media massa? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Bagaimana sebuah berita itu mampu memenuhi etika media massa? Pada prinsipnya, setiap berita itu harus melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum berita tersebut dimunculkan. Nah, ketentuan dalam verifikasi berita yaitu: yang pertama, berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak. Yang kedua, sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas identitasnya, kredibel dan kompeten. Yang ketiga, media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan untuk waktu secepatnya. Sekian penjelasan materi tentang etika media massa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To say